jumlah masyarakat Indonesia itu hanya 200 juta. Oh, Artinya kenaikan itu hampir 50%. Dan ketika tahun 2030 kita masuk Indonesia emas. Jumlah penduduknya bisa naik lagi 2 kali lipatnya lagi, sekitar 400 juta jumlah penduduk Indonesia. Nah, ketika jumlah sudah sebanyak itu, hmm, mau makan apa dengan perkebunan yang seperti itu? iya. Maka salah satu solusinya adalah teknologi smart agriculture ini. Dengan perkebunan yang presisi di dalam ruangan, kemudian juga dengan resource yang cukup baik, dan lahannya nggak perlu besar. Karena precision farming atau smart agriculture ini yang kita kembangkan, itu cukup di dalam ruangan dan hanya menggunakan rak. Hmm, Jadi dia cuma butuh kamar 2 kali 3 meter, kita sudah punya perkebunan kangkung, perkebunan pakcoy, atau perkebunan cabai. Hanya 2 kali 3 dengan bisa penghasilan sampai 1 kuintal dalam satu ruangan gitu. Seperti itu. Jadi perkebunan ini diharapkan bukan menggantikan perkebunan konvensional yang ada iya. sekarang, tapi lebih ke arah kita itu nantinya mau ketahanan pangan. Jadi nanti teteh kalau misalkan mau cabai nggak usah ke warung lagi, tinggal petik di kamar kan begitu. Mau masak, motong bawang daun nggak usah pergi ke pasar, nah cuma butuh 1 lembar 2 lembar, tinggal petik saja. Nah seperti itu. Kemandirian pangan itu yang kita harapkan dari hasil riset penelitian ini. Seperti itu. Nah, buat langkah selanjutnya nih, setelah riset penelitian ini, si smart agriculture ini mau diimplementasikan di mana dulu nih, Kang? Maunya di mana? Nah, di rumah teteh dulu, di rumah saya dulu, atau di kampus dulu? Mungkin diuji coba dulu. Dicoba dulu ya, Yes. takutnya disimpan di rumah teteh malah meledak gitu ya. Oke. Jadi smart agriculture ini pertama kali selalu kita research, kalau bahasa kuliahnya itu R&D ya, research and development itu selalu kita implementasikan di pusat riset dulu. Jadi dalam hal ini tentu kita implementasikan di PPTIK ITB dulu. Kemudian setelah sebenarnya diimplementasikan di PPTIK sudah, kita sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun ya untuk tanaman melon. Kalau pernah main ke lab yang di Punclut, nah itu teman-teman yang di Punclut sudah mencicipi melon hasil rekayasa. Nah, itu sudah. Pernah nyicipin stroberinya juga. Stroberinya juga Iya. pernah ya? Oke. Melonnya pernah? Belum. Nah, itu melon itu tanaman yang murni ditanam tanpa tanah. Kemudian dia tanpa campur tangan manusia. Kita tanam, kita tinggal, dia tumbuh sampai berbuah sendiri dan akhirnya dipanen sama teman-teman di Pucul. Seperti itu. Itu rekayasa penelitian terakhir yang sudah diimplementasikan untuk tanaman melon. Hasilnya cukup baik, karena itu benar-benar kita nggak pegang sama sekali. Dia didiamkan selama 3 bulan sampai berbuahnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dari smart agriculture ini menggunakan elektro apa aja sih, Kang? Pembuatannya gitu. Nah, ini mungkin pemahaman yang sedikit keliru. Jadi kita menyebutnya bukan penggunaan elektro, Apa itu? tapi kita menggunakan pendekatan teknologi namanya. Karena kalau elektro berarti kita pendekatannya listrik. Ah, Kalau tanaman kita setrum kasihan kan ya, nanti dia kesetrum. Kira-kira pertanyaan saya, tanaman kalau disetrum, kesetrum tidak? enggak. Tapi nanti bakal kebakar sih. Kenapa tanaman tidak kesetrum? Kenapa ya? Hmm. Kalau Tanaman tanaman itu pada dasarnya kesetrum dia. hmm, Cuman tidak memiliki respon seperti mamalia atau makhluk hidup lainnya. Sama kayak pertanyaan seperti ini yang mungkin pertanyaan umum sering kita ditanyakan tapi nggak tahu jawabannya. Ketika belut listrik nyetrum, dia kesetrum nggak? enggak. Kenapa? Karena namanya aja yang listrik gitu. Tapi dia nggak ada listriknya gitu. Ya. Ada Oh, dong. ya ada. Ada. Balut listrik itu menghasilkan listrik sebesar 3.000 kilowatt. Besar sekali kan? Iya. Sorry, 3.000 watt ya. Jadi 3 kilowatt. Itu besar sekali. Listrik rumah kita paling besar berapa? 1.300 watt rata-rata. Iya. Ini 3.000 watt. Kenapa dia tidak kesetrum? Karena listrik yang dimiliki belut listrik ketika dikeluarkan itu lebih kecil dari listrik yang dimiliki di dalam tubuhnya. Nah, ini buat yang belum tahu juga, listrik itu tidak akan nyetrum ke kita kalau listrik itu lebih kecil dari tubuh kita. Jadi kalau kita mau nggak kesetrum, maka kita harus jadi manusia listrik. Seperti itu ya. Nah, jadi pada dasarnya komponen yang kita gunakan untuk smart agriculture ya, kalau saya nyebutnya komponen-komponennya, teknologi-teknologi yang digunakan, itu tergantung dari klasifikasinya. Karena kita ngeriset itu membagi menjadi 4 macam dari teknologi smart agriculture ini. Yang pertama itu personal garden. Um, Personal garden itu kalau misalkan di rumah atau teteh pengen nyobain menanam dengan teknologi ini, nggak perlu lahan, cukup menyediakan meja, kemudian beli alatnya, disimpan di atas meja, simpan biji-bijinya, nanti tumbuh secara otomatis.
Apa saja yang didapatkannya? Yaitu pertama sensor soil sensor soil, sensor tanah. Jadi dia adalah sensor kapasitif yang mengecek tanah itu kering atau tidak. Iya. Kalau kering dia nyiram otomatis, kalau basah dia berhenti nyiram. Itu sensor soil. Terus kemudian kita juga menggunakan sensor DHT namanya itu, digital humidifier dan temperatur. Jadi dia mendeteksi temperatur atau suhu sekitar, kemudian kelembaban sekitar. Kalau misalkan kelembabannya itu cukup, dia akan berhenti. Pernah beli alat humidifier yang buat kalau kelihatannya kayak ada uap-uap air Ya. itu keluar. Nah, itu kan alat humidifier, Ya. teknologinya ultrasonik. Itu kalau misalkan kita semburkan, dia akan mengeluarkan uap air dan kelembaban sekitar akan bertambah. Nah, itu yang didapatkan dari personal garden. Dan lagi juga ada kontrol cahaya. Kita juga termasuk dengan fotosintesis buatannya. Jadi benar-benar di dalam ruangan. Tanaman itu sudah mendapatkan sinar matahari secara buatan. Dari yang kita akan sebut dengan LED high spectrum atau lampu dengan spektrum yang sangat tinggi. Spektrumnya sama persis dengan panjang gelombang sinar matahari. Oh, Jadi tanaman itu akan merasa hidup seperti di alam pada umumnya. Tapi faktanya dia kita tipu, seperti itu. Dia kita tipu, tapi dia merasa bahwa dia hidup seperti di alam. ya. Itu yang personal garden. Kalau misalkan tetenya mau mendapatkan spek yang lebih tinggi lagi, kita punya namanya family garden. Hmm. Ukurannya lebih besar, mungkin pernah lihat di Puncut, bentuknya itu seperti hidroponik besar. Hmm. Nah, seperti itu. Kalau sudah mulai besar, kita menggunakan tekniknya itu hidroponik. Media tanamnya air, tentu cara sensornya bukan lagi sensor tanah untuk mengecek apakah kering atau tidak. Tapi kita menggunakan TDS atau Total Dissolved Solid. Jadi istilahnya itu apa ya? Sensor mengecek kelarutan air. Ketika kita minum air yang ada isi kopi, itu kelihatan air itu agak sedikit lengket di tenggorokan. Ya. Itu karena ada yang terlarut di dalam air. Begitu juga TDS sensor, dia mengecek air ini ada nutrisinya atau tidak, terlarut atau tidak. Nah, sensor itu digunakan untuk ngecek ada makanan untuk tanaman atau tidak. Dengan sensor itu kita tahu tanam makanan untuk tanaman ini cukup cadangannya, seperti Hmm. itu. Ketika kurang nanti si nutrisinya diteteskan lagi ke dalam air untuk dilarutkan kembali. Terus seperti itu sampai tanaman itu berbunga dan berbuah. Itu yang family garden. Terus kemudian yang ketiga ada greenhouse. Greenhouse itu jadi kita konsepnya tidak begitu umum daripada orang lainnya. Dia konsepnya mirip hidroponik, tapi tekniknya dia disebut Dutch bucket. Dutch bucket itu tuh ember Belanda. Oh, apa itu? Nah, kalau ember yang diketahui pasti bentuknya bulat kan. Ya. Kalau ember Belanda itu kotak. Kenapa? Karena orang-orang Belanda zaman dulu pakai embernya bentuknya kotak. Hmm. Maka dia disebut Dutch bucket. Embernya orang-orang Belanda. Nah, teknik itu kita pakai kenapa? Karena biar kita bisa menghitung volume air di dalamnya nantinya. Oh, iya, iya. Kalau menghitung untuk menggunakan ember yang lingkaran, kita sulit menghitung volume airnya. Hmm. Memang bisa pakai bilangan irasional, tapi itu cukup agak sulit dan rumit seperti itu. Yang paling sederhana kita pakai ember kotak. Dan kedua, hemat tempat. Kalau kotak kita barisin, jadi lebih cukup muat Iya, lagi. iya, betul. Ya, nah gitu. Jadi itu kalau greenhouse. Dan konsepnya karena greenhouse, jadi harus ada ruangan yang cukup besar. Iya, betul. Kapasitas produksinya itu bisa sampai sekitar 10 sampai 20 kuintal untuk melon dan sekitar 1 ton untuk cabai. Kurang lebih seperti itu untuk yang greenhouse. Nah, sedangkan yang open field atau lahan terbuka itu fitur yang sebenarnya dari PPTK sendiri masih diriset dan dikaji karena lahannya begitu besar. Bayangkan ketika kita mau mengukur keringnya tanah di suatu lahan yang ukurannya bisa berhektar-hektar. Iya. Butuh berapa ratus sensor yang ditancapnya seperti itu kan ya. Itu sedang diriset bagaimana lebih sederhana sehingga pengambilan datanya sifatnya sampling dengan per berapa meter. Seperti itu. Jadi ada 4 produk tadi ya untuk yang dari Smart Agriculture itu dan itu kita kembangkan ke empat-empatnya dan saat ini yang lagi fokus kita riset itu adalah tentang yang family garden. Karena itu dia lebih dekat ke masyarakat dan bisa diimplementasikan di rumah tangga. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Kalau misalnya untuk smart agriculture ini sendiri udah sesuai rencana atau belum sih, Kang? Sesuai rencana seperti apa misalnya? Sesuai rencana pertama kali waktu meneliti ini. Istilahnya on the track atau tidak gitu ya? Iya. Oke. Kalau misalkan sesuai rencana, ini di luar ekspektasi justru. Jadi ekspektasi kita itu awalnya menyelesaikan sampai ke tahap personal garden saja. Cukup yang kecil-kecil saja Iya. seperti itu. Ternyata semakin diriset, semakin penasaran dan semakin diperbesar scalability-nya atau skalanya. Yang awalnya kita hanya meneliti tanaman-tanaman yang biji-bijinya kecil sekali seperti sawi. Pernah melihat biji-biji yang seperti itu? Biji sawi. Iya. Kecil sekali kan? Iya, iya.
terus kemudian biji cabe, kan Iya, seperti itu ya. Terus sekarang mulai masuk mulai meneliti ke biji yang buah-buahan, yang sudah mulai, berbatang ganda dia itu ya, untuk bijinya biji ganda seperti itu. Mulai dari, apa namanya itu, tanaman-tanaman yang batangnya keras seperti tanaman, eee, beri-berian ya, murbei seperti itu. Terus kemudian juga tanaman seperti, terakhir yang kita riset itu pohon mulberry, mungkin pernah dengar pohon mulberry? pernah. Warnanya hitam seperti blackberry. Iya. Ya, itu kita, riset dari teknik steknya, bukan dari teknik bijinya. Dan itu kemarin sudah tumbuh. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya dari smart agriculture ini sendiri, waktu misalnya nih, Kang lagi apa ya, mau meneliti tentang si tanaman itu berkembang dengan baik atau enggak. Nah, tapi si alatnya itu, si smart agriculture-nya itu mengalami trouble. Pernah gak sih Kang kayak gitu? Oh, selalu Wah, nah itu riset. gimana solusinya? Nah, riset itu kita nggak pernah yang namanya, apa namanya, satu kali jalan gitu ya. Hmm, Jadi ketika kita satu step langsung berhasil itu mustahil. iya. Malah kita cenderungnya itu berbohong jadinya begitu ya. Karena riset itu nggak ada yang sekali jalan langsung, ongoing langsung jalan langsung berhasil, nggak ada. Kita selalu melakukan pola yang namanya itu, istilahnya prototyping. Bikin satu modul, kita uji cobakan, dan setelah hancur kita revisi. Selalu seperti itu. Makanya kita nggak pernah membangun itu langsung skala makro. Dari mikro-mikronya dulu aja. Iya. Sensor, misalkan tadi ya, sensor TDS dulu kita teliti sampai kita istilahnya lah gitu ya, meneliti si sensor TDS ini ngebacanya salah terus, error terus, tidak sesuai terus, sampai kita itu pernah, saya pernah itu salah, memberikan apa ya, memberikan, arus ya. Jadi arusnya itu diberikan arus, direct atau arus searah yang 12 volt, karena namanya sudah melamun dan lelah gitu ya Iya. meneliti. Saya colokin langsung ke listrik yang 220 volt dan itu langsung konsleting gitu kan, kebakar ya. Seperti itu ya, itu pengalaman-pengalaman yang memang ketika riset itu selalu ada hal-hal semacam itu. Apalagi di dunia electrical engineering ya, pasti ada saja yang namanya kesetrum, Iya. kebakar, konslet gitu kan ya, pinnya terbalik dan sebagainya itu selalu ada. Seperti itu. Nah, kalau misalnya solusi menghadapi itu semua gimana sih Kang? Kayak tiba-tiba ini gak jalan gimana ya gitu. Tahap awal solusi pertama kita adalah menangis dulu. Jadi kita menangis bahwa memang ini kenapa nasibnya seperti ini. Karena kadang-kadang kenapa kita harus menangis, itu alat-alatnya tidak murah. Iya, betul betul. Sensor-sensor itu ada ya, kayak contoh saya sensor pH meter ya. pH meter itu harganya 1,2 dan dia menggunakan lensa serta larutan HCl atau asam klorida. Nah, ketika lensanya itu kegores, Mmm, itu dia sudah tidak bisa membaca cukup baik dan harganya sekitar 1,5. Alatnya itu kurang lebih seukuran sendok lah gitu ya. Dan itu kalau udah kegores, stresnya bukan main gitu kan ya, karena kita harus pengajuan lagi, beli lagi dan iya. seperti itu. Jadi langkah pertama selalu antisipasinya saya menangis dulu aja dulu, biar kita merenungkan dulu kenapa bisa ceroboh dan Iya. sebagainya. Terus kemudian yang kedua, biasanya tergantung si komponen-komponen atau alatnya. Kalau misalkan alatnya memang alat yang masih bisa diperbaiki, ya kita perbaiki. Misalkan contoh seperti rangkaian kelistrikan yang resistornya atau biasanya yang suka meledak itu kapasitor. Nah, kalau kapasitornya meledak bisa kita desolder dan solder ulang. Tapi kalau misalkan rusaknya by modul, misalkan seperti apa namanya itu WiFi modulnya atau microcontrollernya itu harus kita ganti satu modul. Biasanya seperti itu. Dan mudah-mudahan sih selama ini sih belum kejadian ya. Iya. Mudah-mudahan sih jangan sampai. Karena biasanya kalau sudah modul panas dan korsleting itu biasanya membakar komponen lainnya. Oh, Misalkan kebetulan wadah-wadah yang kita buat itu kan bahannya kebanyakan rata-rata plastik. iya. Kalau sampai meleleh kebakar, kebakar nanti lab di Puncelut kebakar kan bahaya juga kan Iya seperti iya, itu. betul. Karena ini berhubungan dengan air yang rentan dengan mengkorosifkan. Jadi rentan dengan membuat korosi dari besi-besinya dan sebagainya. Seperti itu. Nih untuk yang pertanyaan terakhir nih Kang, ada Boleh. nggak sih harapan dari, apa ya, kayak hasil penelitian dari smart agriculture ke depannya mau seperti apa? Kalau harapan ya, bicara harapan, bicara mimpi, saya tentu inginnya nanti suatu hari Indonesia memiliki teknologi smart agriculture yang memang mudah digunakan. Terus kemudian dia hasilnya akurat. Bukan untuk menggantikan perkebunan yang sudah ada saat ini, tapi untuk membantu masyarakat di perkotaan yang lahannya terbatas, yang lahannya tidak bisa ditanami tanaman, untuk tetap bisa menikmati tanaman dan tetap bisa berkebun walaupun lokasi sekitar tidak mendukung. Karena dari smart agriculture ini harapannya bisa menjadi solusi tentang masalah ketahanan pangan di Indonesia.
seperti itu. Oh, itu jadi insight baru juga buat saya kayak tentang hasil tanaman, pertumbuhan tanaman ternyata ada teknologi yang bisa memumpuni itu semua ya, Kang. Betul. Dan ternyata sekarang juga kayak teknologi itu udah semakin maju gitu. Jadi kita sekarang kalau misalnya mau bertanaman tuh nggak usah susah-susah harus gini, harus gitu, tapi udah ada tempatnya juga ya, Ya, Kang. teknologinya maju, tapi masyarakatnya mundur. Nah, itulah resiko dari perkembangan teknologi. Seperti dulu kita rajin bangun pagi dengan insting kita harus bangun pagi. Iya, Tapi sekarang kita nggak bisa bangun kalau tidak mendengar alarm. iya, Nah, dan kedua, biasa kita selalu bangun dan berdoa. iya. Tapi sekarang ketika sudah ada handphone, bangun, ngecek, Cek HP. cek HP, lihat apakah mantan kita ngupdate status hari ini, apakah dia sudah move on, nah, dan sebagainya ya. Itulah teknologi membuat kita, teknologi semakin maju, tapi kitanya yang semakin mundur. Dulu ada, saya lupa orangnya bicara katanya, suatu hari katanya tuh, kita itu akan ada di belakang teknologi, bukan di depan teknologi. Dari tahun 1800-an sampai 1900-an itu kita leading di depan teknologi, menciptakan teknologi. Tapi sekarang teknologi yang menciptakan kita. Iya. Jadi terbalik. Dulu kita membuat teknologi hidup, sekarang teknologi yang membuat kita hidup. Nah, itulah bukan bahaya ya saya bilangnya ini bukan propaganda. Tapi ini adalah ancaman dari perkembangan teknologi itu sendiri. Ketika artificial intelligence be smart and more than us to smart again, Kang. dan kita ternyata lebih bodoh daripada artificial intelligence Iya, itu iya. sendiri. Sekarang apa-apa kalau mau ngerjain tugas, jujur aja, pasti kan kita ini suka kayak ada pertanyaan dari guru, apa kata ChatGPT? Kan Iya, seperti itu. betul, betul. Apa kata Google? Kan begitu Iya. kan ya. Nah, begitu juga nanti dampak negatif dari smart agriculture ini. Ketika perkebunan itu sudah otomatis by artificial intelligence dan kita hanya bisa terpaku melihat tanaman itu tumbuh, muncul dan makan ngasih makan ke kita. Iya. Kesimpulannya siapa yang memberi kita makan? Teknologi. Kita tidak mau berusaha lagi dan suatu hari manusia akan punah dan kalah oleh teknologi itu sendiri. Jadi teknologi itu harus sangat hati-hati ya kita dengan teknologi itu karena Betul. itu pasti berdampingan dengan teknologi nantinya. Iya, dan saya ada rekomendasi film yang mungkin belum rilis ya. Apa tuh? Filmnya itu judulnya The Creator. Jadi dia itu film tentang perang antara artificial intelligence dengan manusia. Filmnya belum rilis. Nah, ini ketika artificial intelligence sudah mulai menguasai dunia dan seterusnya, manusia akhirnya kalah. Seperti itu. Nanti boleh ditonton mungkin ya. Iya, betul. Wah, Seperti seru itu. banget hari ini. Makasih banyak Sama-sama. datang ke podcast tim PPTIK. Iya, makasih juga. Wah guys, ternyata seru sekali dan kita pasti akan ada narasumber selanjutnya di video-video yang akan datang. Dan jangan lupa untuk selalu nonton podcast tim PPTIK. See you semuanya, terima kasih.